Alhamdulillah, amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmat pada kita. Semoga dengan semua rahmat dan nikmat Allah yang telah diberikan pada kita bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita. Insyaallah dengan mencintai Rasulullah, mengamalkan sunnahnya, mudah-mudahan di akhirat kelak kita di antara umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada kesempatan berbahagia ini kita angkat sebuah tema kita adalah hakikat manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Arabnya adalah hakikatul insan. Yang mudah-mudahan materi singkat ini memberikan pemahaman dan pencerahan kepada kita bagaimana sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana kita memahami bagaimana Allah itu memandang kita sebagai makhluknya. Ini sebuah sikap yang luar biasa yang tentunya harus dimiliki oleh kita. Maka di sini kita akan melihat ada beberapa poin penting dari materi ini, sehingga nanti setelah materi ini kita sampaikan, kita tahu bagaimana posisi kita di dunia ini, apa tugas yang harus kita laksanakan, kemudian bagaimana sikap kita dalam menjalani tugas, kemudian tentunya nanti semua bentuk kebaikan yang kita lakukan di dunia ini ataupun sebaliknya kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikat manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah yang harus kita fahami, kita ini adalah sebagai makhluk. Ini yang pertama. Jadi posisi kita, keberadaan kita di dunia ini adalah kita sebagai makhluk. Artinya ada yang menciptakan kita. Itulah Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Memahami kita sebagai makhluk, kita juga memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dalam keadaan fitrah. Bukankah kita sejak dalam kandungan ibu kita, begitu ditiupkan ruh, maka Allah bertanya kepada kita, ya saat kita berada di alam rahim, alastu birabbikum qalu bala. Maka di saat itu kita menjawab kepada Allah bahwa Allah itu Tuhan kita. Nah, ini sebuah fitrah yang luar biasa telah ada sejak kita ditiupkan ruh. Maka dalam hadis Rasulullah juga Rasulullah menyebutkan kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia setelah lahir ke dunia itu menjadi Nasrani atau Majusi. Artinya apa? Setelah fitrah kita telah ada sejak kita di dalam kandungan, maka ini perlu dijaga. Ya, kedua orang tua kita perlu menjaga fitrah keluarganya, anak-anak yang telah lahir di permukaan bumi ini, kemudian kondisi lingkungan, nah ini harus dijaga. Maksud fitrah ini adalah jiwa manusia yang benar adalah mentauhidkan Allah, bukan syirik. Ya, bukan syirik dan bukan kekafiran. Tapi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa lain menjadikan Islam sebagai agamanya. Kenapa? Ketika manusia hidup di dunia ini tidak di dalam dinul Islam, tidak dalam agama yang benar yaitu agama Islam, dia memilih agama yang lain, maka sebenarnya manusia itu telah merusak fitrahnya. Nah, ini hati-hati. Jadi tidak ada kebahagiaan seseorang yang hidup dalam kemusyrikan. Tidak ada kebahagiaan seseorang yang hidup di dalam kekafiran. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat. Siapa yang Allah laknat? Orang kafir, orang musyrik. Karena mereka tidak mau mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Allah laknat mereka di dunia. Allah laknat mereka. Allah berikan azab di saat proses sakaratul mautnya. Allah berikan azab di yaumil mahsyar. Dan Allah telah menyediakan neraka jahanam kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik.
Maka oleh karena itu dengan perjalanan kita yang singkat dalam kehidupan di dunia ini, hati-hati. Jangan sampai akidah kita tertukar. Jangan sampai keimanan kita tertukar. Hati-hati, jaga dan rawat fitrah kita yang telah Allah berikan kepada kita sejak kita berada di dalam kandungan, dan insya Allah saat kita berada di alam kehidupan dunia ini, dan mudah-mudahan sebagaimana janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang di akhir hidupnya bisa mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dakhalal jannah. Nah, ini yang kita rindukan, ini yang kita cita-citakan, ini yang kita harapkan. Kita lahir membawa iman, hidup dalam keadaan iman, dan meninggal pun dalam keadaan membawa iman kita. Itulah sebuah intan yang paling mahal dan mutiara yang paling berharga dalam hidup kita, itulah iman. Maka di sini kita fahami, kita sebagai makhluk yang memiliki fitrah yang mulia, yaitu ketika dia berada di dalam dinul Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat daripada makhluk itu juga adalah lemah, dhaif. Kita dalam perjalanan kehidupan ini banyak sekali kelemahan-kelemahan yang kita lihat dalam diri kita, pada diri kita. Sejak memiliki kelemahan fisik kita, sehebat apapun manusia dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, ternyata dia lemah. Walaupun kita kenal ada orang yang terkuat di dunia, katanya begitu. Tapi ternyata begitu tertimpa pohon kelapa saja, udah mati. Atau tertimpa dengan lidi, tapi lidinya 2 ton, mati juga. Ternyata lemah juga. Nah, dari segi fisik kita lemah. Dari segi akal kita juga memiliki kelemahan. Kita memiliki sifat yang kita bawa adalah manusia itu juga memiliki sifat bodoh. Nah, jadi karena tadi kita lemah, maka kita butuh kepada yang maha kuat. Siapa yang maha kuat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita jangan sombong. Ya, jangan sombong. Kenapa? Sesungguhnya kita lemah. Lemah fisik kita, lemah wawasan kita, dan bahkan berbagai macam bentuk kelemahan-kelemahan lainnya yang harus kita sadar. Dengan sadar posisi kita makhluk yang lemah, maka kemudian kita akan timbul perasaan kita meminta yang berharap kepada yang maha kuat. Nah, kemudian juga kita bersifat bodoh. Sebagaimana kita sampaikan tadi. Tidak ada manusia yang lahir di dunia ini, begitu lahir dia menjadi orang yang pintar. Tidak ada. Tapi sesungguhnya kita perlu belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, kita perlu belajar. Apanya harus kita pelajari? Nah, ini juga yang harus difahami. Begitu banyak orang-orang yang mempelajari ilmu, ternyata apa yang mereka pelajari itu tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadanya. Maka di sini kita belajarlah ilmu mengenal Allah. Ilmu tentang berbuat baik. Ilmu bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah. Ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk agar kita memiliki keahlian dalam perjalanan kehidupan ini. Dan kita punya keahlian, kita punya skill yang itu akan membawa kita menjadi orang-orang yang aktif, kreatif dan inovatif dalam kita mencari rezeki kita. Berbagai macam keahlian kita miliki. Katakanlah ada di antara mereka yang menjadi dokter, ada yang di antara mereka itu menjadi teknokrat, ada di antara mereka itu yang ahli di bidang politik, ada di antara mereka itu yang ahli dalam bidang bisnis. Nah, semua ini jangan lupa. Semua keahlian kita di dunia ini, jangan lupa bahwa semua keahlian ilmu yang kita miliki tersebut harus atas dasar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Atas dasar belajar, membaca, bekerja atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua keahlian tersebut akan memberikan manfaat kepada diri kita dan alam di sekitar kita. Nah, ini kita bodoh sekali. Maka oleh karena itu, suatu saat ketika kita sudah belajar dalam perjalanan kehidupan di dunia, sudah mendapatkan gelar profesor, doktor, dan mungkin berbagai macam gelar lainnya, kita jangan lupa, meskipun kita sudah memiliki berbagai macam keilmuan dalam perjalanan kehidupan kita, pada dasarnya kita masih bodoh.
Banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita tahu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita wattaqullah. Ketika kita sudah banyak ilmu, bertakwalah kepada Allah. Sehingga kalimat berikutnya Allah menyebutkan wa yu'allimukumullah. Ketika orang-orang yang memiliki ilmu bertakwa kepada Allah, maka Allah pun ajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang lainnya yang terkadang dia sendiri tidak mengetahuinya, tapi Allah yang ajarkan kepadanya. Nah, jadi ini sebuah pemahaman yang harus difahami bahwa sebagai makhluk kita memiliki sifat fitrah yang harus dijaga. Kemudian kita penuh dengan kelemahan, maka kita juga harus meminta kepada Yang Maha Kuat. Kemudian sifat kita juga adalah bodoh, maka kita harus belajar dalam bingkai keimanan dan ketakwaan. Dan selanjutnya, ciri khas daripada makhluk itu adalah fakir. Jadi sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan kita ini fakir, kita tidak punya apa-apa. Begitu kita lahir ke dunia ini, kita tidak bawa apa-apa. Tidak ada orang yang begitu lahir dia membawa pakaian yang mewah. Begitu lahir dia membawa harta yang melimpah. Begitu lahir dia membawa pangkat dan jabatan yang hebat. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian setelah kita terlahir ke dunia ini, kita meminta kepada Rabb. Maka Allah berikan kepada kita kebutuhan-kebutuhan kita. Baik itu kebutuhan yang bersifat makanan, minuman, dan bahkan termasuk pangkat dan jabatan itu semua pemberian Allah kepada kita. Maka mereka yang sadar bahwa dia adalah fakir, dia banyak kebutuhan yang dibutuhkan, maka begitu banyak Allah berikan kepadanya, maka tengoklah apa yang diucapkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika diberi pangkat dan jabatan yang luar biasa. Kalimat yang keluar dari lisan beliau adalah hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Inilah yang harus kita lakukan. Kita adalah makhluk yang fakir, kita butuh kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kebutuhan kepada kita. Setelah kita memiliki berbagai macam perangkat hidup kita, maka jangan lupa, ingatlah kepada Allah yang telah memberikan amanah begitu banyak kepada kita, yang itu kita jaga. Dan kita jaga untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup kita. Jadi sekali lagi, kita bukan orang kaya. Manusia ini bukan makhluk yang kaya. Manusia ini bukan makhluk yang hebat. Manusia ini tidak ada apa-apanya. Maka sekali lagi dengan kita memahami kita adalah orang yang paling butuh kepada Allah, maka kita akan senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk. Kemudian yang kedua adalah hakikat manusia dalam pandangan Allah adalah kita ini makhluk yang dimuliakan. Bagaimana Allah memuliakan kita? Di antaranya adalah Allah tiupkan ruh, ya, sehingga kita bisa menjadi makhluk yang mulia. Kalau bahasa lain hari ini, manusia mencoba menciptakan sesuatu seperti yang Allah ciptakan yang bernamanya ruh, tapi ternyata tidak mampu. Manusia hanya bisa menciptakan baterai atau sejenisnya. Ada benda-benda sekarang yang kita beli itu harus dicas. Ya, dicas lewat arus listrik atau baterai yang dibuat. Hanya sebatas itu kemampuan manusia. Tapi sehebat apapun manusia, sampai sekarang belum bisa menciptakan yang namanya ruh. Maka Allah memuliakan manusia itu dengan ditiupkan ruh. Dan suatu saat nanti ketika ruh itu sudah selesai, jatahnya diberikan kepada manusia tersebut, maka dicabut kembali. Maka sampai hari ini juga kita melihat belum ada sebuah fakultas spesialis bagian ruh, nggak ada. Kalau ada mungkin semua orang akan berlomba-lomba mengambil spesialis ruh. Ketika ada saudaranya yang akan dicabut ruh, dia ahli bisa menahan ruh tersebut. Ternyata nggak bisa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah sampai, tidak ada kekuatan manapun yang bisa memajukan atau memundurkan. Maka ketika ditanya tentang ruh ini, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Manusia itu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Seandainya boleh kita gambarkan atau digambarkan bagaimana sedikitnya ilmu manusia tersebut, kita ambil
satu biji jarum, kemudian dicelupkan ke dalam laut, maka ketika diangkat hanya beberapa tetes dari air laut yang luas itu, begitulah gambaran sedikitnya ilmu manusia. Maka manusia sebagai makhluk, kemudian juga manusia adalah makhluk yang dimuliakan dengan ditiupkannya ruh. Kemudian bukan hanya itu, kemuliaan manusia itu diberikan berbagai macam keistimewaan. Di antaranya adalah Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk. Nah, ini kita bersyukur pada Allah. Ini luar biasa. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, yang luar biasa. Diberikan berbagai macam kelebihan. Bisa melihat, bisa memegang, bisa berjalan, memiliki hati, memiliki perasaan, memiliki fikiran, dan berbagai macam kelebihan-kelebihan yang lainnya Allah berikan. Ini bentuk Allah memuliakan kita. Kemudian kita bisa berlayar di atas laut, tentunya dengan ada kapal. Ya, kita bisa berlayar dengan kapal. Itu juga Allah muliakan kita. Kita bisa terbang di udara dengan kita menaiki pesawat. Dan kita bisa meneliti berbagai macam penelitian di atas permukaan bumi ini. Ini karena Allah muliakan kita. Termasuk diciptakan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan kita. Allah ciptakan pepohonan dan buah-buahan untuk kebutuhan manusia. Allah hadirkan pada kita binatang-binatang yang sebagian bisa dimakan dan sebagian itu diharamkan. Nah, ini hati-hati. Jadi kita manusia, makhluk yang dimuliakan Allah, ada binatang-binatang yang bisa kita makan, yang halal dan baik, dan ada binatang-binatang yang dihadirkan di atas permukaan bumi ini, itu diharamkan. Nah, ini hati-hati. Lahirlah manusia-manusia akhir zaman yang tidak paham dirinya sebagai ciptaan Allah, yang dia tidak paham ada makanan yang dihalalkan dan ada makanan yang diharamkan, semua dimakan sama dia. Nah, ini manusia jelek, manusia bodoh, manusia zalim. Nah, ini ngeri. Bahkan itu dihias-hiasi seolah-olah kuliner itu kuliner yang menakjubkan. Ya. Ada B1, ada B2, ada binatang-binatang yang bertaring, ada binatang-binatang buas. Itu hari ini kalau kita lihat di medsos itu menjadi makanan yang naudzubillah, saya nggak tahu bagaimana menyebutkan makanan tersebut. Itu diharamkan oleh Allah, jangan dimakan. Kenapa? Allah telah hadirkan makanan-makanan atau binatang-binatang ternak yang layak dimakan. Ada kambing, ada sapi, ada kerbau, ya, dan binatang-binatang lain yang telah dihalalkan oleh Allah kepada kita untuk dimakan. Jadi ini hati-hati. Ya, taatlah kepada Allah. Wal hafizuna li hududillah. Jagalah hukum-hukum Allah yang telah atur kepada kita. Jangan menabrak hukum Allah. Jangan sok jadi manusia. Tapi pahamilah kita ini makhluk. Makhluk yang dimuliakan dengan dihadirkan makanan dan minuman yang layak untuk kita makan. Tujuannya apa? Itu karena untuk dimuliakan. Maka celakalah mereka-mereka yang tidak tahu dimuliakan dengan memakan dan meminum sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang meminum air es menenten. Nah, ini katanya bahasa Aceh begitu. Nah, ini minuman yang diharamkan atau makanan yang diharamkan. Ketika mereka makan dan minum makanan tersebut, ternyata hilang akalnya. Ya, dia nggak tahu dari mana lagi bagaimana pulang ke rumahnya. Dia tidak tahu mana yang halal, mana yang baik. Dan dia tidak tahu mana istri orang, mana istri dia, mana anak orang, mana anak dia, mana harta dia, mana harta orang. Kenapa? Karena rusak akalnya. Apa penyebabnya? Karena makanan dan minuman yang dimakan tersebut membuat akalnya hilang. Nah, ini di antara fitnah akhir zaman adalah lahirnya bos-bos, orang-orang yang sebenarnya dia adalah pengedar makanan dan minuman yang haram, itu dianggap hebat. Nah, ini hati-hati. Itu bukan dianggap hebat, itu makhluk terlaknat, makhluk yang tidak baik. Nah, hati-hati. Jangan kita mengandalkan diri kita mencari kekayaan di atas keharaman. Nah, ini hati-hati sekali.
Nah ini karena kondisi di akhir zaman itu, kalau ada orang mencari harta yang halal dianggap bodoh, ketinggalan zaman. Tapi begitu ada orang mencari harta secara haram, dalam waktu 1 menit bisa dapat miliaran, tapi haram. Nah itu hebat. Gimana hebatnya? Kita juga tidak tahu. Padahal mereka dilaknat oleh Allah. Ya, harta yang didapat adalah harta yang haram. Ketika dia beribadah kepada Allah, Allah tidak terima ibadahnya. Ya. Nah ini hati-hati. Bagaimana dalam sebuah hadis Rasul bersabda ketika orang beribadah, ada seorang hamba beribadah kepada Allah, sambil dia mengatakan, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Sementara baju yang digunakan baju yang haram, tempat yang digunakan tempat yang haram, alat-alat kendaraan yang digunakan alat kendaraan yang haram, semua fasilitas yang digunakan fasilitas yang haram. Bagaimana Allah menerima ibadahnya? Ini bertaubatlah ini. Ya, bertaubatlah kepada Allah. Tinggalkan semua perbuatan, mencari makanan dan minuman yang haram, dan segala bentuk harta yang haram, tinggalkan itu semua. Karena tidak ada manfaatnya sedikit pun. Orang-orang yang terus bergelut dengan harta yang haram, makanan yang haram, berbisnis yang haram, harga dirinya hancur. Walaupun terkadang dimuliakan oleh sebagian orang, padahal dia hancur. Keluarganya berantakan. Ya. Kalau dia punya pangkat dan jabatan, itu juga berantakan. Dia punya harta yang melimpah, itu juga berantakan. Allah akan hancurkan itu semua sehancur-hancurnya itu di dunia. Maka para hadirin, para pendengar Pro 1 RRI, Pro 1 Loksma dimanapun berada, nasihat yang kita sampaikan ini menjadi mau'idah dan jadi ibrah buat kita. Dengan kesempatan hidup yang sebentar yang Allah berikan pada kita, gunakan itu untuk mencari makanan, minuman yang halal dan baik, karena itu bentuk kemuliaan yang Allah berikan pada kita. Jangan dicari sebalik itu. Karena sesungguhnya mencari makanan dan minuman yang haram itu bukan mendatangkan kemuliaan, justru mendatangkan kehinaan. Kemudian ciri khas daripada makhluk yang dimuliakan ini adalah Allah tundukkan alam kepada kita, sehingga mudah kita dalam melakukan berbagai macam aktivitas kita. Selanjutnya, dalam pandangan Allah, kita ini sebagai makhluk, kemudian makhluk yang dimuliakan, juga Allah memberikan beban atau tugas kepada kita. Allah menyebutkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ini tugas manusia menjadi khalifah. Apa makna khalifah? Mengatur, mengelola, mengolah alam ini untuk kemaslahatan alam, untuk kebaikan alam, untuk kebaikan semua yang hidup di atas permukaan bumi ini. Maka bersyukurlah ketika kita telah diberikan pangkat dan jabatan dan wewenang dalam kehidupan ini, kita kelola itu dengan baik. Ada sumber daya alam, yang sumber daya alam itu dimanfaatkan untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan alam di sekitar ini. Kemudian juga memberdayakan sumber daya manusia untuk kebaikan di dunia dan di akhirat tentunya. Kemudian tugas yang kedua, atau boleh katakan ini yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini jangan lupa. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi beribadah kepada Allah, dan khalifah mengatur dan mengelola alam untuk kebaikan. Bersyukurlah kita kepada Allah. Apalagi kita yang hidup di Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Ada di atas permukaan bumi kita punya minyak kelapa sawit, di bawah bumi kita punya minyak bumi, di laut kita punya terumbu karang, di hutan kita punya kekayaan, berbagai macam bentuk barang-barang tambang. Nah, Masya Allah, Anda yang diberikan wewenang seperti itu, silakan Anda kelola sumber daya alam ini untuk kemaslahatan siapa? Kalau Anda hidup di Indonesia, berarti untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, untuk kemaslahatan manusia di atas permukaan bumi ini. Nah, ini harus difahami. Sehingga makhluk yang dimuliakan, kita bisa memanfaatkan kemuliaan itu untuk kebaikan diri, masyarakat, bangsa, agama, dan negara. Kemudian dalam pandangan Allah, kita juga ini adalah sebagai makhluk yang diberikan kebebasan untuk memilih. Makna memilih di sini adalah Allah berikan
kepada kita dua pilihan. Menjadi orang baik atau menjadi orang jahat. Nah, di sini pilihan yang diberikan oleh Allah ini sebuah konsekuensi, ada konsekuensinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah menyebutkan beruntunglah orang-orang yang memilih iman, orang-orang yang memilih Islam, orang-orang yang memilih kebaikan, maka dia akan bahagia di dunia dan insyaallah bahagia di akhirat. Kemudian wa qad khaba man dassaha, maka merugilah orang-orang yang memilih jalan kejahatan. Ya. Mereka akan menjadi orang mudarat di dunia dan akan menjadi orang mudarat di akhirat. Nah, ini hati-hati. Memahami mukhayyar ini, memahami makhluk yang diberikan pilihan ini, pilihan yang dimaksudkan di sini adalah pilihan kepada kebaikan. Maka pilihlah jalan yang baik, yang itu akan memberikan kebaikan. Karena Allah sudah menyebutkan, memilih jalan baik akan bahagia, memilih jalan yang jahat akan sengsara. Kemudian yang terakhir adalah tentunya keberadaan kita di dunia ini itu atas dasar memiliki tanggung jawab. Jadi semua yang kita lakukan itu akan kita berikan pertanggungjawaban, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia ada urusan-urusan kita harus bertanggung jawab kepada atasan kita. Bahkan juga kita harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti orang-orang yang telah melakukan amal selama hidup di dunia, bila mereka beramal baik dan mulia, maka insya Allah Allah telah sediakan surga kepadanya. Namun sebaliknya, mereka yang selama hidup di dunia memilih amal yang jahat, berbuat amal yang salah, maka konsekuensinya adalah Allah juga telah menyediakan neraka di akhirat nantinya. Maka oleh karena itu, para pendengar Perusahaan RRI Lusma dimanapun berada, materi singkat ini mengajarkan kepada kita hakikat daripada pandangan Allah kepada kita. Jadi yang pertama yang harus diingat adalah kita ini makhluk. Ya, makhluk. Maka pahamilah yang namanya makhluk berarti ada yang menciptakan, yaitu Allah sebagai Khalik. Nah, kemudian sebagai makhluk Allah telah memuliakan kita dengan berbagai macam kelebihan, keistimewaan yang Allah berikan di atas permukaan bumi ini. Kemudian juga sebagai makhluk kita juga dibebani tugas beribadah dan khalifah, mengelola alam ini. Kemudian juga sebagai makhluk kita diberikan kebebasan memilih. Tapi kebebasan memilih di sini adalah kebebasan memilih yang bertanggung jawab. Tentunya harus memilih yang benar. Dan yang terakhir adalah semua bentuk kebaikan yang kita lakukan di dunia ini insya Allah akan mendapatkan balasan surga dari Allah dengan ridhonya tentunya. Dan segala bentuk kejahatan dan kezaliman yang dilakukan di atas permukaan bumi ini, dan Allah telah sediakan neraka jahanam dalam kehidupan di akhirat nantinya. Semoga Allah karuniakan kepada kita menjadi makhluk yang terbaik di dunia, bahagia di dunia, dan insya Allah menjadi makhluk yang bahagia di akhirat dengan mendapatkan surganya Jannatun Na'im. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.